Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alidatihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 932 kana idza faragha min ta'amihi, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha, ketika selesai, min ta'amihi, dari makannya, qala, maka beliau berdoa. Berarti doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, hanya untuk Allah. Alladzi at'amana, alladzi ialah zat, at'ama, yang telah memberi makan, na, kepada kami, wasaqana, dan memberikan minum kepada kami, wa ja'alana, dan menjadikan kami muslimin, orang-orang yang pasrah. Muslim itu kan artinya pasrah, nurut. Ini anak-anak kecil juga hafal ya. Kita orang tua cuman jarang-jarang baca alhamdulillah aja udah bagus. Habis makan gelegean alhamdulillah. Udah bagus ya. Biasanya kalau anak-anak kecil gitu, anaknya iris ya. Anak-anak TK itu rajin kalau doa gitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Orang tuanya masa gelegean alhamdulillah, kalau nggak gelegean ya nggak jadi alhamdulillah. Kita kalau makan bareng sering diprotes sama anak ya. Orang tua nggak mau kalah, udah di hati, padahal mau lupa. Saya protes. Udah baca belum di udah di hati, padahal mau lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kana adalah Rasulullah idza marra, ketika melewati, bil maqabir, dengan atau di area pemakaman, kuburan, lewat kuburan. Marra di situ dimaknai melewati, mendatangi bisanya pakai ata mendatangi, tapi kalau marra itu lewat. Tapi maksudnya memang ketika mendatangi kuburan, alias ketika masuk ke area pemakaman. Qala, maka beliau berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was solihina was solihat. Redaksinya panjang ini. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Biasanya yang pendek ya, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Itu arti belakang panjangnya agak serem ya.
Enggak dibaca ya Mbak? Korupsi berarti Mbak. Sama kan cuma Assalamualaikum gitu ya. halal kubur. Nah, itu salam yang nggak pengen dijawab yang itu. Waalaikumsalam. Jawaban. Aku nggak ada jawaban nih. Iya. Kan salam itu ada yang wajib dijawab, ada yang nggak boleh dijawab, dan ada yang nggak pengen dengar jawabannya. Secara umum memang wajib dijawab kalau yang mengucapkan seorang muslim. Tapi kalau yang ngucapin non muslim kita nggak wajib jawab. Ya, kita ini kan sehari-hari kumpul dengan non muslim ya. Kalau ketemu assalamualaikum nggak wajib jawab. Kadang refleks ya. Iya refleks emang. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin jawabnya cukup sampai waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Udah. Ya hari ya. Salam. Enggak, aturannya cuma waalaikum. Cuman sampai waalaikum kalau kita tahu dia itu bukan orang Islam. Kayak kita di sinilah ya. Saya Pak Bang Panji. Lah itu kalau ketemu Assalamualaikum Pak Ji. Jawab waalaikum. Udah itu tok. Cuman karena kita seringnya ngucapnya waalaikumsalam, ya refleks sih memang. Namanya orang refleks nggak ada hukum, sama kayak orang latah. Kalau jawabnya salam doang, Iya malah nggak boleh. Jawabnya waalaikum. salam kan berarti yang terakhir ya. Iya jawabnya waalaikum. Udah itu tok. Biar ada enaknya waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. awalnya memang itu jadi awalnya. Biar penjelas. Sam, kadang dia assalamualaikum. Coba Ya, sam. cukup waalaikum. Dia bilangnya assalamualaikum. Kalau dulu kan memang orang-orang Yahudi itu kalau ketemu Rasulullah assalamualaikum, ucapnya kan gitu kan. Kemudian jawabnya waalaikumsalam dulu. Cuman kan sekarang kan biar bagaimana mereka ngucapinnya ya assalamualaikum ya. Ya kita ngucapnya ya waalaikum. Enak balasnya waalaikumsalam. Lah kemudian ada salam yang nggak boleh dijawab. Ntar kalau Pak Haji ngimami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya umpama ntar subuh Pak Haji ngimami assalamualaikum warahmatullahi. Mbak selamat dari belakang waalaikumsalam. Tahu semua udah. Yang ketiga ada salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya. Yang ini nggak pengen dia dengar jawabannya. Kalau assalamualaikum ada yang jawab, malah langsung motor putar balik. Hari itu. Udah mendung-mendung gelap menjelang maghrib, gelap-gelap. Kalau di pemakaman Kristen kita tidak wajib mengucap, tidak wajib ya, bahkan tidak boleh. Makanya kan pemakaman itu dipisah. Kayak di Budi Dharma itu kan dipisahin kan mana yang muslim, mana yang tidak. Karena memang ketika kita masuk ke area pemakaman muslim itu kita dianjurkan untuk mengucap salam. Kadang yang sering dilakukan padahal itu nggak boleh itu ngelangkai gitu. Kelangkai itu memang nggak boleh dalam kalau kita ngaji kita fikih bab-bab janais itu nggak boleh. Makanya kalau di Jawa itu kan patok ada dua ya, sini aman sini. Itu maksudnya buat tanda jangan sampai lompat sini. Kalau kita mah bodo amat ya, asal buru cepet ya. Dudukin patoknya. Ntar kalau takutnya ditabuk dari belakang, dari bawah. Tarik dari bawah, ayo. Kemarin pas itu Si siapa itu posisinya sempit, Iya. sangat bingung mau melangkahin gimana ya Yes. langkah. Ya, kalau darurat tuh bihul mahdurat ya, kalau memang darurat. Tapi kadang kan nggak peduli darurat, nggak peduli apa kan yo. Apalagi dulu kalau lagi ngarit angon wedhus. Wes kalau butak wedhus ya mbah yang penting asal loncak. padahal aslinya tidak boleh mengkelompati ini. Makanya kan kalau di sini kan cuma di kepala doang ya, nisan ya. Iya. Kalau di daerah itu kan dua kan, sini sama sini. Lah itu maksudnya ngasih tanda supaya orang nggak lompat sini. Biar bagaimanapun kalau di bawahnya itu adalah jenazah manusia yang tidak sopan kalau kita melangkai. Cuman yowis masyarakat. Kemarin juga ada batu nisannya, Hah? ada batu nisannya, tulisannya kan Arab. Saya bilang, Pak jangan duduk di situ. Kenapa? Ya mau Arab mau tulisan Londo sama aja, nggak naruh kok. Dia bilang itu jangan dudukin. Sebetulnya di Jakarta itu udah rapi ya sebetulnya kuburan itu kan ya. Kalau di daerah itu kadang kan acak-acakan, enggak, maksudnya letaknya itu. Kalau di Jakarta itu kan lurus kan. Cuman kadang ada aja kita yang loncat. Kalau di daerah kan
Wacak-acakan ya. Iya. Wis boh sak ketemu-ketemunya. Itu Sat, yang jadi masalah kalau di Pulau Jahit ya masih ada orang ngaji di kuburan Sat. Ini kan kuburan berrata kadang-kadang ya ada yang masih begini itu dibuat tidur buat ditutup gimana hukumnya tuh Sat? Nah iya yang nggak boleh kan pokoknya langkai. Bukan langkain lagi kadang-kadang dudukin ngapain aja Nah, nggak iya. boleh digelar tikar udah di situ. wes suul adat ya. Itu di situ makanya kan orang kan banyak kenapa nggak melarang gitu? Nah, ya udah dilarang cuman ya gimana lagi masyarakat kita kok. Sama loh. Setiap saya suruh sambutan jenazah mau diberangkatkan, hati-hati anak-anak muda yang bawa motor. Tetep aja. Saya 2 kali loh ketemu tawuran gara-gara begitu tuh. Yang pertama tawuran terjadi di kuburan, di depan pintu masuk Budi Dharma. Itu karena saya ngajar di masjidnya, itu yo sampai pengurus masjidnya minta untuk datang ke Polsek Cilincing, karena ada korbannya. Kan yang bawa bendera gini loh. Yang ketapok kebetulan preman situ Budi Dharma. Akhirnya dia nggak terima, diciriin, akhirnya disamperin, ditungguin rombongan itu keluar, akhirnya tawuran di depan gerbang. Terus yang kedua terjadi di Jalan Kesemek, orang begini kena tapok nggak terima, helmnya dilepas, itu dipukul, buang, akhirnya yang lain bungkut. Nah, itu berkali-kali diingetin tetep gitu aja. Kadang kan jenazah masih jauh dia udah tetap jalanan. Oh kan ya bikin ya. Mana di PKT mau hampir nabrak. Oh iya. Wong yang diantar aja anteng, yang nganter kayak gitu ya. Yang diantar anteng ya. Itulah kadang-kadang. Oh, iya. Kita ada beli tahu ya. Soalnya kan Dikasih tahu itu udah sering. Saya yakin di pengajian, masalahnya mereka nggak pernah hadir di pengajian. Kalau diajak ngaji, oh enggak. Ya itu repotnya. Udah sering. Karena ya terjadi protes kadang dari masyarakat, tolong dong itu tokoh-tokoh agama diingatkan jamaahnya, kan gitu kan. ya kadang-kadang sebagai yang ngasih nasihat itu yang dinasihatin udah pada stand Lah iya di masjid dikasih tahu dianya udah umpama di sini ya nunggunya di gerbang tuh. Ya sudah problem masyarakat kita ya begitu. Kalau di TV susah kalah begitu juga Sat. Lah kadang kalau sesuatu yang berkenaan dengan hobi itu kan kayak hobi kan, ngetrek kan kesempatan itu kan. Oh gagah-gagahan. Kalau sesuatu berkenaan dengan hobi, kalau dinasehatin marah mereka. Ah ustaz apaan gitu. Haji apaan gitu. Wis rahasia umum ini. Ya wis. Sesuatu yang jadi hobinya dia kok dilarang, wah pasti akan timbul masalah. Termasuk itu kan kesempatan kan, ngetrek motor kayaknya bebas kan. Kalau saya punya saudara polisi ya udah tangkapin aja nih. Cuman nanti begitu tangkap ya masalah lagi. Wis boh lah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian ahli diyar, wahai penduduk kuburan. Nah ini kalau dilogikakan orang mati disalamin ya kok tahu, kan gitu ya. Itu kan yang jadi logikanya orang yang nggak boleh ngadani orang mayit itu. Orang mayit kok diadani? Yang diadani kalau buat sholat. Loh nyatanya Rasulullah suruh salam, memberi salam. Loh kok mayit tahu kalau disalami? Nah iya kan gitu kan. Minal mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat, lah ujungnya ini loh ya. Wa inna, dan sesungguhnya saya insyaallah dengan izin Allah bikum bersama kalian lahikun sebentar lagi nyusul. Wah doanya serem ya. Kalau kata Mbak Selamat gak usah diterusin. Oh masalahnya berani gak berani untuk Israel, asal dapat mandat ya langsung dikerjakan masalahnya. Asal dapat instruksi dari pusat ya laksanakan. Oh berani gak berani ya wa ana insyaallahu bikum lahikun. Itu ibarat kata itu menghibur mayit, udah tenang bro, bentar lagi saya temenin kan gitu ya. Lah ya kan bahasa gampangnya kan gitu, tenang aja bro, bentar lagi saya temenin. masalahnya belum sanggup ngucapinnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Pendeknya kan gitu, cuman itu di redaksinya panjang. Ada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, salihin, salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya kayaknya hadis yang ini kemarin udah ya.
hampir sama Mas. Kana idza nadhara ilal hilali, karena adalah Rasulullah idza nadhara ketika melihat ilal hilali ke tanggal. Udah ya, kemarin-kemarin udah ada ya. Kok diulang lagi hadisnya. Qala, maka beliau berdoa, Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rushdin. Amantu billadzi khalaqaka fa'adala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ya Allah, ij'alhu, semoga engkau menjadikan tanggal itu hilala yumnin, tanggal yang membawa berkah, wa rushdin, dan kebaikan atau petunjuk. Harapannya kan semakin hari kita ini menjadi semakin baik kan gitu ya. Kan pergantian tanggal, pergantian bulan. Amantu, saya percaya, billadzi, atau saya iman, billadzi, dengan zat khalaqaka, yang menciptakanmu, fa'adalak, dan menyempurnakan penciptaanmu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, ahsanu, sebaik-baiknya, al-khaliqin, yang menciptakan. Intinya doa minta setiap perubahan atau perpindahan bulan semakin hari semakin baik, kualitas maupun kuantitas ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik yang sosial maupun ritual. Ritual itu ya kayak sholat, baca Quran, begini, ini kan ritual. Kalau sosial ya kemasyarakatan sehari-hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena adalah Rasulullah idza wadda'a, ketika melepas, ketika ada orang pamitan ke beliau, terus kemudian beliau mau melepas. Biasanya kan budaya itu kan kalau mau bepergian jauh itu dulu zaman sahabat itu ya pamit ke Rasulullah. Kalau kita ya pamit ke orang-orang tua kita. Kalau mau perantau ya ke orang tua. Kalau di mertua saya itu malah kalau mau berangkat merantau tuh yang dipamitin banyak. Pokoknya semua keluarga yang statusnya tuh di atas kita, paman walaupun dia masih muda ya, kalau statusnya di atas kita tuh dipamitin. Kalau di kampung saya udah nggak begitu ini budaya pamit, asal bapak emak wis beres. Kalau di mertua itu Pak D, Pak Le, semuanya harus pamit atau masih ya, iya masih bagus lah memang ya itu Rasulullah ya begitu kok. Ya kalau di kampung saya paling hanya bapak, mak, saudara terdekat. Kalau di mertua itu semuanya, biar rumahnya jauh, ntar mobil lewat situ ya berhenti. Di situ masih gitu ya. Masih ya. Bagus sih sebetulnya ya. Kalau di Lampung juga bisa. Oh begitu ya. Iya, waktu saya nikah dulu boleh jauh pakai motor. Mana Lampung belum ada. Lah kalau mau pamit, kalau mau balik Jakarta, kalau orang kampung saya ya, kampung mertua, kalau di kampung saya sih paling bapak emak udah. Kalau di mertua itu ya wis sono ke Pak D sono. Kalau mobilnya lewat sono ya lewat sono. Umpama lewat sini ntar lewat Pak Mansur dulu, Mbak Slamet dulu jalan ntar. Ya Rasulullah itu dulu sering dipamiti ketika ada sahabat yang mau bepergian. Karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza wadda'a, ketika akan melepas, maka kan haji wada itu namanya haji pelepasan, haji terakhir. Rajulan, seseorang, maka akhadha biyadihi, Rasulullah memegang tangannya alias salaman. Fala yada'uha, maka Rasulullah tidak melepas salaman itu hatta yakunar rajulu, sehingga orang lelaki seorang itu huwallazi yada'u, sehingga orang itu yang melepas tangannya. Jadi ketika ada sahabat yang pamitan, Rasulullah salaman, dan Rasulullah itu enggak melepas genggaman tangannya sehingga orang yang pamitan itu melepasnya. Wa yaqulu, dan beliau berdoa,
astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kalau bahasa kita wes hati-hati ya Le. Ya kalau bahasa kita kan gitu ya. Kalau orang Betawi hati-hati tong gitu ya Pak Ji ya. Hati-hati tong. Sekarang kan titik DJ. Oh titik DJ. Oh iya agak kerenan dikit ya titik DJ. Hati-hati di jalan. Oh, iya. Biar agak nganilah ya. Kalau Rasulullah astaudi'u, saya menitipkan, saya menyerahkan Allah kepada Allah dinaka, urusan agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalika, dan atau penutup dari semua amalmu. Terus bahasa kita ya hati-hati, sholat 5 waktu jangan lupa. Lah kan masalah agama itu ya, mau kerja apa yang penting halal. Intinya mendoakan. Ya kalau orang Jawa dulu rata-rata ya jadi hati-hati Le, jangan lupa sholat 5 waktu, kerja yang penting halal. Rasulullah ya memang dulu beliau itu sering dipamiti lah. Beliau itu kalau salaman nggak melepas sebelum orang yang pamitan itu melepaskan salamannya. Tapi kenceng-kencengan orang. Beda sama Batak. Apalagi kalau ketemu yang belakangnya Mbak Slamet tuh. Pak siapa Mbak? Wah sakit saya tangan saya kalau salaman. Tangannya kan kekar kan dia. Iya kan? Tangannya kan ini kekar kan orangnya. Lah tangan saya kecil-kecil begini dikek langsung kerasa. Orang saya pas pakai batu cincin. Oh. Sakit. Banyak rapetin set ini. Makanya kadang-kadang sudah diaduin gini kalau ada dia. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau nggak ngelepas sebelum orang yang pamitan itu yang ngelepas tangannya. Itu cara salaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah cium tangan mbah enggak ya di sini nggak ada keterangannya sih masalahnya. Kalau orang seberang sono sih katanya nggak boleh cium tangan itu. Tapi wong dalam hadis lain ya banyak orang yang mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang membawa minuman kemudian minta dicelupin jarinya Rasulullah. Celupin pluk baru diminum. Ngalap berkah. Lah kalau tangan kita udah pluk bukan berkah yang bengkek nih. Tangan kita Masih dalam pokari ya. Nari sampai air yang udah nari kali. Makanya diabadikan langsung jadi minuman pokari. Enggak inget tragedi pokari apa duduk berdiri lagi berdiri duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana la yuhaddisu hadisan illa tabassam. Kana adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuhaddisu, beliau tidak berbicara hadisan, satu pembicaraan, illa tabassama, ketika beliau kecuali beliau itu sambil tersenyum. Berarti murah senyum ya. Mbak, senyum Mbak. Nyumbah. Nah, jadi kalau ngobrol itu selalu ada senyum. Oh, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada orang ngobrol itu mukanya kan kayak dilipat, ya. Kayak balon yang ditiup diikat pakai plastik, pakai karet. Ya. Mencucu, ya. Manyun. Kan ada orang yang karakternya begitu ya. Ada orang karakternya itu mudah tertawa, mudah tersenyum. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karakternya mudah tersenyum. Maka dalam barzanji marro'a wajah kaya saat ya karimal walidain. Itu yang pas berdiri ya? Iya. Ya. Marro'a wajah kaya saat. Man siapapun ro'a yang melihat wajahaka, wajahmu ya saat pasti senang. Karena ya wajahnya itu memang ada senyum. Setiap berbicara itu ada senyum, kelihat murah senyum, nggak manyun, wajahnya ditekuk aja. Rasulullah begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kana la yaqumu min majlisin. Rasulullah itu la yaqumu, tidak berdiri min majlisin, dalam satu majelis, illa qala, kecuali beliau membaca. Nah, ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi ini redaksinya sedikit berbeda. Makanya hadis itu banyak banget kan, kadang bacaan modelnya begini, kadang begini. Subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah, Rabbi Tuhanku, wa bihamdika, dengan memujimu, la ilaha illa anta, tidak ada zat yang patut disembah illa, kecuali anta, engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampunanmu, wa atubu ilaik, dan aku taubat kepadamu. Ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dalam redaksi lain, tapi kalau redaksi ini ya ini. La yaquluhunna, tidak membaca doa ini ahadun, seseorang, haitsu yaqumu, sehingga ia berdiri, min majlisihi, dari majelisnya, illa, kecuali ghufira, diampuni, lahu, untuk orang tersebut, maka minhu fi dzalikal majlis, selama orang itu berasal dari majelis itu. Kalau dalam redaksi dulu ada kan, setiap majelis kalau tidak diakhiri dengan sholawat, maka majelis itu lebih bau daripada bangkai. Maka ya setiap doa ditutupnya pakai sholawat. Apalagi kita pada sholawat bubariyah, Rasulullah Nabi Muhammad, asal besek udah di tangan ya. Tapi kalau redaknya solu, itu berarti bukan baca sholawat loh ya. Kalau misalnya ada orang bacanya shollu ala Nabi Muhammad, itu dia tidak sedang membaca sholawat, tapi merintahkan orang untuk baca sholawat. Kalau shollu ala Nabi Muhammad itu artinya bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai dia shollu. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad, lah itu namanya sholawat. Beda-beda ya. Kalau shollu itu fi'il amar. Amar itu artinya perintah. Sallu, sholawatlah kalian semua ala Nabi Muhammad, itu berarti orang itu ngajak atau memerintahkan untuk baca sholawat. Tapi kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nah itu benar sholawat itu. Masalah pakai Sayyidina atau enggak ya terserah ya. Yang doyan ya pakai, enggak doyan ya wis gitu aja. Gitu aja kok. Repot. Kalau ngajak doang ya calo dong. Lah iya calo. Ya tapi kalau dia ngucap ya enggak Pak. Sholawat Nabi Muhammad langsung dia ngomong sholawat ya berarti kan dia enggak. Ini kalau solo ala Muhammad di sini kan enggak ngomong. Iya, persis calo. Orang naikin situ aja. Kalau dia enggak ikutan ya berarti ya memang calo. Tapi kalau dia langsung begitu habis sholawat Nabi Muhammad langsung dia Allahumma sholli alaihi, ya berarti ya memang dia yang ngajak, ya dia ngikut jalani. Tapi kalau ngajak tok enggak ya wis persis calon terminal. Terakhir orang pada lari naik, dia masih tetap di situ. Tapi ada bagusnya berarti ngasih tahu orang. Sholat, dia enggak sholat. Ya masih bagus kan ngasih tahu. Itu saya ada tetangga dulu, modelnya memang begitu. Wadan rajin, tapi habis ajan keluar nongkrong di Karang Taruna. Ntar kalau orang-orang sholat pada selesai, dia datang baru sholat. Ucluk. Saya mau negor ya, nggak enak, udah biarin aja dah. Wes, kalau mau tahu orangnya besok saya ajak bareng. Saya kenalan orang. Ya sampai sekarang, tapi sekarang kayaknya udah mulai agak berubah. Kadang ya habis adzan sampai komat. Kalau dulu asal habis adzan keluar. Cukup nongkrong. Yuk pakai sorban. Nongkrong Karang Taruna. Ntar kalau orang udah sallallahu alaihi Muhammad, dia datang kecil sholat. Hindari jamaah.
Ya sembuh nggak tahu saya. Acaranya itu acaranya. Ya memang dia itu senangnya begitu. Ya paling nggak, ayo terus prio. Berarti kan dia senengnya manggil doang. Iya manggil, setelah manggil dia kan mempersilahkan orang masuk, dia ntar saya belakangan gitu. Saya terakhir. Mobil dulu, mau pada pulang nih berngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih. Karena Rasulullah itu yanamu, beliau tidur awalal laili, awal malam. Awal malam itu jam berapa ya? Masalahnya di sini tidak ada nyebut jam. Pokoknya Rasulullah itu karena yanamu awalal laili. Beliau itu tidurnya di awal malam. Kalau dalam syarahnya ba'da salatil isya ila tamami nisfihil awal. Enggak ada lagi saya ini. Oh, enggak ada di situ Pak Haji, ini kitab yang mahal yang Syarahnya. Hadisnya ada, hadisnya itu juga. hadisnya ada, cuman ini syarah-syarah itu penjelas. Hanya ini saya cariin Oh iya enggak bakalan ada situ. Ya kalau beli kitab yang harganya 400.000 ada. 4 jilid isinya. Lah itu kan cuma 1 jilid aja kecil. Lah ini saya kan 4 isinya Pak Haji. Ini jilid 3, ini jilid 2, jilid 1 di situ, jilid 4 ada di situ. 460 apa dulu saya beli. Sudah ada ya. Di sini keterangannya ba'da salatil isya'i ila tamami nisfihil awal. Bahwa yang dimaksud dengan awalul lail, awal malam itu ya mulai dari ba'da isya sampai tengah malam yang pertama. Kalau umpama tengah malam itu jam 12, berarti sebelum jam 12. Nah, Rasulullah itu kebiasaannya tidur cepat, terus gampangnya gitulah ya. Sebelum jam 12 itu udah tidur. Wa yuhyiya, dan kemudian beliau bangun akhirahu, di separuh yang akhir malam. Kalau dalam teks lain kan sepertiga malam. Kalau malam itu 12 jam, berarti kan 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Kan gitu ya? Ayo, kalau itu pakai jam, kalau dulu kan belum ada jam. Wa yuhyiya, dan beliau menghidupkan atau beliau sudah bangun akhirahu, di akhir setengah malam itu tadi. Makanya tidurnya cepat, bangunnya yo cepat. Kayak tekan nasi uduk lah Mang Iding ya. Tekan nasi uduk kalau bangun jam berapa Mang Iding? Jam 2 ya. Orang-orang lagi nikmat-nikmatnya tidur dia udah bangun. Itu sunah Rasul gitu Gus Bor. Sunah Rasul itu yang begitu tuh sunah Rasul. Tidurnya cepat, bangunnya yo cepat. Dah Gus Bor yo. Minta diselepet nih. Rasulullah itu awal malam udah mulai tidur, kemudian wa yuhyi akhirahu bis sholati wal azkar. Di situ juga enggak ada Pak. Dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak zikir, dan zikir terbaik ketika menjelang waktu subuh atau waktu sahur itu membaca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur, jadi Mang Iding kalau nyiapin apa tadi Gus Bor? Sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah dibilang-bilang begini kok masih dermemeng. Lah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian setelah azan subuh, setelah kita qobliyah subuh sambil nunggu itu, kalau memang waktu cukup, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Redaksinya dalam kitab Nihayatul Zain sampai di situ. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, sampai di situ. Kalau cukup waktunya ya 40. Kalau nggak cukup ya secukup-cukupnya. Itu bisa dibaca dalam kitab Nihayatul Zain, penulisnya sama dengan kitab Kasyifatus Saja. Imam Nawawi Banten penulisnya.
Setelah qobliyah subuh sambil menunggu adzan subuh, wirid yang dibaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kalau sebelum adzan istighfar sekuat-kuatnya, semampu-mampunya. Kalau dalam surat Nuh itu kan istighfar itu kan segalanya ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dengan istighfar itu akan menurunkan hujan, artinya melancarkan rezeki. Wa yumdidukum bi amwal, akan meluaskan harta benda, wa banin, dan anak-anak. Jadi ini kan kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Itu saya baca dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Imam Hasan Al-Basri itu didatangi 3 orang, bertanya yang berbeda tapi jawabannya sama. Yang pertama ada yang nanya tentang paceklik yang terjadi di kampungnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bilang istighfar. Yang kedua datang orang yang kesulitan dalam urusan ekonomi. Jawabannya istighfar. Yang ketiga ada orang datang masalah anak, belum dikaruniai anak setelah menikah sekian tahun. Kemudian jawabannya istighfar. Ketika 3 orang ini protes, kalau bahasa Ustaz, ini gimana Ustaz? 3 pertanyaan kok jawabannya sama. Itu ibarat dokter penyakit apa aja pokoknya impus. Ayo pokoknya orang kepala pusing impus, mencret-mencret impus, pegel-pegel impus. Wah, dokter bisanya cuma impus doang itu. Nah sampai 3 orang itu, ini Imam Hasan Al-Basri katanya ulama besar kok jawabannya istighfar. Bisa yang lain gak sih? Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh ayat 10 ya, 10, 11, 12. Pak Ji. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, terusnya. Cuman kan yang menjelaskan 3 istimewa kan sampai itu. Nuruni hujan itu sebagai simbol lancarnya rezeki. Wa yumdidukum bi amwal, meluaskan harta. Banin, anak-anak. Nah, berarti kan 3 pertanyaan jawabannya 1. Lah, lain Rasulullah kadang ditanya 1 jawabannya beda-beda. Ayyul a'mali afdal, ya Rasul, amal terbaik itu apa? Kadang dijawab sholat tepat waktu. Itu kalau yang nanya orang yang sholatnya masih molor-molor. Lain lagi ada yang nanya ayyul a'mali afdal as-shadaqatu. Itu kalau yang nanya pelit. Lain lagi ada yang nanya ayyul amali afdal birrul walidain, bakti sama orang tua. Itu kalau yang nanya orang yang sama orang tuanya enggak perhatian. Terus nanya lagi ayyul amali afdal al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu orang yang malas-malesan. Jihad itu kan bukan berarti perang ya. Nah, kalau dulu memang konotasinya jihad itu perang. 1 pertanyaan jawabannya beda-beda. Nah kalau Imam Hasan Al-Basri pertanyaan beda-beda jawabannya sama. Ya tergantung kondisinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya wis. Pas. Astagfirullahaladzim. Pas huruf alam ya?